Kalau kita berbicara tentang teknis ini, kalau dikatakan di ruang lingkup KPU bahwa divisi teknis penyelenggaraan ini adalah jantung daripada penyelenggaraan, Betul. ya, dalam pemilu itu sendiri. Kalau kita melihat dengan regulasi di pemilu dan pilkada bahwa masyarakat pada umumnya, ya, masyarakat baik anak kecil pun sampai yang dewasa, jika dia memiliki smartphone, dia berhak, ya, melakukan dokumentasi CIPLAN. Oke. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast KP Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi kali ini bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini kembali lagi podcast KP Kota Batam hadir menyapa Anda semua. Dan seperti biasa kita akan bincang-bincang santai bersama seorang narasumber. Dan pada kesempatan kali ini kembali kami mengundang salah seorang komisioner KPU Kota Batam, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batam. Telah hadir bersama kita Bapak Aksara Pandapotan Manurung. Pak Aksara, selamat datang Pak Aksara. Selamat datang Pak Thomas. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Pak Aksara, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast KPU Kota Batam hari ini. Pak Aksara, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, mungkin Pak Aksara boleh menyapa terlebih dahulu teman-teman kita di luar sana. Silakan Pak. Ya. Salam demokrasi. Ya, dengan saya Aksara Pandapotan Manurung, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batam periode 2023-2028. Nah, selamat datang di podcast KPU hari ini dan kita akan berbincang pengalaman ya, mungkin yang akan ditanyakan Bang Thomas nanti. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan podcast KPU Kota Batam. Baik, terima kasih banyak Pak Aksara. Baik teman pemilih, langsung saja kita mulai obrolan santai kita bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batam, Bapak Aksara Pandapotan Manurung. Baik Pak Aksara, ini pertanyaan pertama Pak. Jika kita merefleksi kembali pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, dan kalau kita lihat Pak dari perspektif manajemen penyelenggaraan, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua secara komprehensif bagaimana divisi teknis penyelenggaraan KPU Kota Batam melaksanakan mekanisme kerja khususnya untuk memastikan alur teknis dari persiapan, pemungutan, sampai penghitungan, bahkan sampai ke rekapitulasi suara berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Silakan Pak Aksara. Iya. Bang Thomas ya, kalau kita berbicara tentang teknis ini, kalau dikatakan di ruang lingkup KPU bahwa divisi teknis penyelenggaraan ini adalah jantung daripada penyelenggaraan. Betul. Ya, dalam pemilu itu sendiri. Dan ada dua yang kita laksanakan dan itu menjadi sejarah bagi dunia ya, bahwa Indonesia melakukan dalam waktu yang dekat ya pemilu dan pilkada. Iya. Ya. Dan kami juga berpengalamannya dimulai ya, kita sudah berpengalaman itu dimulai dari menjadi penyelenggara di KPPS, PPS, PPK hingga menjadi komisioner KPU Kota Jadi Batam. perjalanan karir Pak Aksara di pemilu itu seperti itu ya? Iya, betul. Oke, luar biasa. Jadi melihat runningnya ya, saat kita masuk di menjadi komisioner KPU Batam itu kita sudah berjalan di tahapan yang sudah jalan gitu. Oke. Ya, karena di tahun 2023 itu kan sudah mulai pencalonan. Betul, ya, betul. ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk memastikan alur teknis pemilu dimulai dari pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi itu berjalan sesuai dengan prosedur, akurat dan berintegritas itu, saya bisa menyimpulkan ada 7 ya yang bisa saya ambil bagaimana hal itu bisa menjadi akurat dan berintegritas. Oke. Gitu. Nah, yang pertama itu ialah bagaimana kita secara keseluruhan ya, bagaimana kita secara keseluruhan memahami regulasi secara menyeluruh. Oke, betul. Nah, pemahaman regulasi itu jelas kita ketahui bersama bahwa regulasi itu atau regulator itu dibuat oleh pimpinan kita KPU RI ya, melalui turunan undang-undang
Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada ya. Yang notabene-nya undang-undang itu dibuat oleh pemerintah, yaitu DPR dan juga Presiden. Nah, dalam memahami regulasi secara menyeluruh ini, kita mengambil bahwa adanya koordinasi ya, adanya komunikasi dan juga pemahaman melalui BIMTEK yang selama ini kita jalani ya. Sehingga apa? Semua pihak yang terlibat ini harus benar-benar memahami isi undang-undang, aturan turunan dan standar operasionalnya bagaimana di lapangan. Nah, tanpa pemahaman yang sama ya, pelaksanaan pasti akan melenceng. Sehingga apa yang kita lakukan, bimbingan teknis yang dilakukan itu turun-temurun, dimulai dari KPU RI, provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga PPS, hingga nanti kita ke KPPS. Artinya tidak ada perubahan regulasi yang berbeda dan kita sama-sama memahami regulasi yang sama secara menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah setelah regulasinya pasti muncul yang dikatakan dengan juknis. Ya, jadi penerapan juknis yang rinci. Nah, ini perlu ya. Karena kadang-kala dalam penerapan juknis ini ada pandangan yang berbeda. Nah, itulah yang kita samakan tadi melalui bimbingan teknis tadi. Dan tidak lari dari regulasi tadi, karena juknis itu adalah turunan daripada regulasi tadi. Ya, atau yang kita sebut dengan PKPU-nya. Nah, jadi aturan hukum perlu diterjemahkan ke dalam juknis yang konkret. Nah, melalui pembahasan-pembahasan tadi jelas langkah-langkahnya. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana alurnya. Karena juknis ini adalah pedoman utama yang akan kita laksanakan di lapangan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Pelatihan ini tidak cukup hanya sekali. Ya, pelatihan ini tidak cukup hanya sekali, harus dilakukan berulang kali ya, dengan suasana dan pengetahuan yang harus kita bubuhkan setiap saat gitu. Apakah hanya dalam pelatihan itu? Tidak, tapi ada remind dari kita juga melalui mungkin WhatsApp group ya, yang kita selalu ingatkan dan kita perdebatkan. Nah, karena apa? Sebelum itu kita laksanakan ya, kita harus bertanya dulu kepada mereka. Setelah BIMTEK itu kita lakukan, ada nggak masalah-masalah mungkin terjadi? Nah, itu akan kita bahaskan dan menjadi pembahasan di BIMTEK berikutnya. Tapi tidak lari dari juknis dan regulasinya. Nah, seperti itu. Baru yang keempat adalah sistem pengawasan dan keaudit. Nah, sistem pengawasan ini juga kita selalu melakukan koordinasi ya. Koordinasi yang utuh dengan rekan kita, yaitu Bawaslu. Ya, kita selalu melakukan korkom ya, koordinasi dan komunikasi ya. Sehingga apa? Setiap PKPU yang datang dan kita sosialisasikan, baik itu bagi parpol, kita selalu mengundang Bawaslu. Nah, sehingga apa? Masukan-masukan Bawaslu ini akan menjadi masukan yang sangat baik ya untuk kita, dan sehingga tidak ada apa ya, beda pandangan. Menyamakan persepsi ya. Menyamakan persepsi. Dan bahkan kita juga koordinasi melalui sampai ke bawah mereka. Artinya apa? Setiap kita BIMTEK, mereka kita undang. Dan jika mereka juga BIMTEK kepada PTPS-nya, ya PPL-nya dan Panwascam-nya, kita selalu diundang juga. Sehingga memahami regulasi yang sama dengan utuh. Gitu ya. Dan setiap kegiatan itu kan kita selalu laporkan ya kepada pimpinan kita di atas. Ya. Nah, setelah kita belanja masalah, kita laporkan kepada pimpinan kita di atas dan memberikan solusi kepada kita. Dan itu selalu kita lakukan ya. Yang kelima, transparansi dan dokumentasi. Ya, di dalam pelaksanaan itu setiap proses itu harus terdokumentasi. Ya, karena apa? Itu adalah arsip ya. Dan terbuka ya. Setiap peraturan itu terbuka. Tidak ada yang tidak terbuka, dan memang sosialisasi itu harus dilakukan. Ya, karena apa? Semua pemilih, semua masyarakat itu berhak untuk mengetahui informasi itu, kecuali selama tidak melanggar kerahasiaan. Artinya apa? Contoh di dalam teknis pemungutan suara itu kan ada DPT, ya, yang harus kita jaga kerahasiaannya, kan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sangat urgent juga ya. Karena apa? Melalui transparansi dan dokumentasi ini, ya, patut kita harus melihat ini akan membantu
memastikan apa? Yang pertama adalah apa? Akurasi. Ya, akurasi. Yang kedua apa? Memudahkan kita melakukan evaluasi. Iya. Ya, karena itu menjadi apa ya? Gerbang yang harus kita buka dulu, transparansi, dokumentasi, dan menjadi batang tubuh dalam penyelenggaraan itu sendiri. Ya, sehingga layak tadi apa? Mendapatkan akurasi dan dapat dievaluasi. Nah, yang keenam adalah apa? Tidak lupa bahwa Bang Thomas itu, kita ini sudah bergerak di dunia digital. Ya, artinya apa? Setiap elemen ya harus memanfaatkan teknologi. Nah, ya, memanfaatkan teknologi. Kita tidak boleh lagi semena-mena melakukan keseluruhannya secara manual. Ya, karena apa? Digitalisasi proses ini ya, contoh yang sudah kita lakukan ini ya, menggunakan Sirekap. Ini sangat membantu ya. Sangat membantu. Nah, dan dapat apa? Mengurangi kesalahan manual. Contoh dengan menggunakan smartphone kita ya. Nah, pendokumentasian Ceplan itu kan sangat luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa, sehingga kita apa? Ada bahan yang bisa kita gunakan menjadi evaluasi kita dan double check kan gitu ya kan. Nah, sehingga apa? Dengan adanya dunia teknologi ya, dengan adanya dunia teknologi yang sudah terdigitalisasi, maka apa yang paling utama terjadi? Pengurangan manipulasi. Nah, pengurangan manipulasi data itu. Dan yang terakhir adalah untuk semua penyelenggara. Apa itu? Ini mengunci dari semua itu adalah peningkatan etika dan integritas. Ya. Peningkatan etika dan integritas itu sangat perlu ya, sangat penting. Karena apa? Budaya integritas itu harus dibangun ya, melalui kode etik tadi. Nah, makanya kita selalu diawasi oleh DKPP. Ya, tidak luput juga itu kan gitu kan, dari semua penyelenggara ya, kita diawasi oleh DKPP, Bawaslu dan KPU. Nah, apakah hanya kita diawasi DKPP? Tidak, ternyata ada orang kejaksaan dan kepolisian juga yang mengawasi kita. Karena dalam etika dan integritas itu kita harus berjiwa anti korupsi. Ya, penanaman itu harus dilakukan karena komitmen anti korupsi ini, wah, ini jelas. Dan itu sudah kita lihat ya, dari contohnya apa? Dari mulai pimpinan kita dan sejarahnya di Kota Batam ya kan, bagaimana ini memang sangat krusial pada masa-masa itu gitu. Dan ini ya puji Tuhan bisa kita perbaiki dengan baik ya, sehingga pada saat ini kita jauh ya dari kode etik dan pelanggaran apa integritas tadi. Begitu Bang Thomas. Luar biasa ya Pak Aksara. Jadi teman pemilih itu tadi sudah disampaikan secara komprehensif ya oleh Bapak Aksara terkait alur pelaksanaan teknis penyelenggaraan untuk pemilu dan pilkada, mulai dari mempelajari regulasi ya Pak ya, melibatkan stakeholder yang terkait sampai memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sangat luar biasa Pak Aksara. Terima kasih Pak. Baik Pak Aksara, pertanyaan selanjutnya. Pak Aksara, kita semua tahu bahwa divisi teknis penyelenggaraan adalah salah satu divisi yang memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi ya Pak ya, dalam penyelenggaraan baik pemilu ataupun pilkada. Nah, mungkin Bapak bisa sharing dengan kita semua, khususnya untuk teman pemilih, di tahapan mana Pak potensi kesalahan paling krusial beresiko terjadi, dan bagaimana kemudian KPU Kota Batam khususnya dalam hal ini divisi teknis penyelenggaraan memastikan bahwa potensi tersebut tidak berdampak pada akurasi dan legitimasi hasil pemilu atau pilkada. Silakan Pak. Baik Bang Thomas. Ya, jadi kalau kita lihat di antara pemilu dan pilkada, mungkin yang paling kompleksitas adalah pemilu. Tetapi dalam hal yang paling krusial di antara tahapan ini, baik pemilu dan pilkada, itu hanya satu. Ya, dimulai dari pemungutan hingga rekapitulasi suara. Ini karena apa? Ini adalah ujung tombak dari semua aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Nah, saya melihat seperti ini. Yang pertama adalah dalam tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara di TPS. Kita mulai dari sana ya. Kita pelajari bahwa di pemilu tahun 2024 kemarin itu
ya banyak ya yang bisa kita perhatikan tentang titik lelahnya para KPPS kita. Ya, itu harus kita sadari bersama, sehingga menjadikan apa dari titik lelah itu akan menghasilkan apa, yaitu yang katakan human error. Ya, wajar jika kita kelelahan itu hingga sampai pagi, walaupun itu sampai di tanggal 25-nya, ya kita dikasih waktu sampai pukul 12 itu, tapi dengan prosesnya ya dengan proses itu saya melihat, karena kita berada di lapangan, bagaimana pahlawan-pahlawan demokrasi ini ya merasa sangat lelah ya pasti, sehingga banyak terjadi human error ya dalam perhitungan dan input data. Nah, pada saat mereka input data dalam kesalahan penjumlahan manual saat mereka memindahkannya ke C1. Nah, salah input ke sistem juga gitu kan, sudah mereka menginput salah di data ya di manual, salah input lagi input di sistem. Karena apa? Mereka sudah lupa apa yang harus dulu dipoto misalnya, contoh hal-hal seperti itu ya. Karena kan di Sirekap itu ada beberapa file yang harus kita dokumentasikan ya itu, sehingga ada yang terlupakan gitu. Ada yang double gitu ya kan, absensinya double di foto ya kan, C keberatannya di foto double yang harusnya itu diisi oleh absensi gitu. Nah, sehingga apa, salah input ke sistem ini karena kelelahan petugas ya, sehingga bisa menyebabkan perbedaan data ya. Itu memang salah satu yang menjadi titik krusial kita, yang juga saya tuliskan dalam jurnal ya. Jurnal kita yang diminta oleh KPU RI. Setiap permasalahan itu apa evaluasinya. Itu salah satu temuan krusial yang Bapak temukan ya? Ya, yang kita temukan di lapangan dan itu sudah kita laporkan dalam jurnal kita gitu ya. Sehingga ke depan ya mudah-mudahan ya pembuat undang-undang yang mungkin akan ada revisi itu dapat dilihat, diperhatikan gitu. Akan lebih baik ke depannya ya. Supaya dicari solusi ya Pak. Betul. Untuk masalah tersebut. Nah, kedua itu apa saja? Apalagi memperkuat validasi berlapis ya, atau dikatakan multi check system. Nah, itu kita lakukan juga ya. Nah, hasil di TPS formulir C1 misalnya ya, selain daripada dua operator itu ya kan, operator Sirekap yang pertama dan yang kedua, itu kita juga meminta kepada satu ya dari TPS itu KPPS-nya untuk mendokumentasikan keseluruhan. Selain daripada operator yang mendokumentasikan ini ke dalam sistem, kita juga meminta salah satu KPPS untuk mendokumentasikan setiap dokumen yang kita butuhkan. Dan itu kita buat WA grupnya. Buat koordinasi ya. Iya, buat koordinasi, dan kita juga mendirikan helpdesk-nya untuk di KPU Kota Batam untuk mengumpulkan ini semua. Seperti. Jadi ada dua data kita. Ya, data yang dimasukkan di Sirekap dan data yang dimasukkan kepada helpdesk kita. Nah, ini artinya apa? Perkuat validasi berlapis ya. Nah, multi check system, sehingga apa? Bisa kita cek dia ya. Kita cek, dan ini berlaku dari mulai TPS ke kecamatan dan kabupaten kota, sehingga itu bisa data itu satu. Ya. Baru yang ketiga adalah apa? Terapkan double entry system. Ya, itu tadi multi check system, double entry system. Input data ini dilakukan oleh dua petugas yang berbeda. Sehingga apa? Kita tahu apa perbandingan data-datanya. Nah, gitu. Kalau misalnya terjadi ada perbedaan, maka kita langsung komunikasi. Karena kan itu kita cek juga melalui helpdesk kita. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Ternyata ada salah input dokumen yang dimasukkan. Itu harus kita cek. Dan juga pada saat mereka memfoto C1 misalnya, C1 plano itu ya, kita bisa juga koreksi gitu. Oh, ini ada kesalahan di sini, kamu salah input ini, contoh ya. Berapa suara yang tidak sah. Karena kan di dalam C plano itu semua bisa dijelaskan ya. Semua bisa dijelaskan dan dihitung dan harus valid ya. Seperti itu. Dan saat mereka foto, kenapa merah? Berarti ada yang tidak sinkron. Sehingga kita tanpa harus ya, itulah tadi pemanfaatan teknologi tadi ya. Tanpa harus kita melihat cek satu-satu dokumentasinya,
sistem sudah bisa membaca. Membaca. Nah, ini ada kesalahan, sehingga kita ingatkan kembali kepada mereka seperti itu. Nah, itu dia Pak Thomas. Jadi di dalam pencekan ini juga kita libatkan pengawas, Pak Thomas. Oke. Nah, sehingga data-data itu kita sama memilikinya antara pengawas dengan KPU gitu. Jadi satu data yang sama, koreksinya bersama, sehingga apa, kita tahu kesalahan itu gitu. Itu dia yang apa, ada bahasanya, kita selalu mengajak mereka untuk memverifikasi ya data-data yang kita miliki supaya dapat data valid yang digunakan bisa bersama itu kepada Luar biasa. semua masyarakat. Jadi artinya kalau kita bisa tarik benang merahnya, berarti hal yang paling krusial itu terjadi di lapangan itu ya Pak ya. Ya. Dan tentunya dengan koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Aksara bersama teman-teman, kemudian juga balik lagi tadi memanfaatkan teknologi digital yang ada, kemudian hal-hal tersebut tetap bisa terkoordinasi dengan baik. Betul gitu ya. sekali. Dan bisa dicari solusinya. Sangat membantu gitu. Sangat luar biasa Pak Aksara, terima kasih Pak. Pak Aksara, di sesi yang pertama ini saya akan tanyakan Pak Aksara pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Ya. Ini pertanyaan penutup di sesi yang pertama, dan ini mungkin yang menurut kami paling krusial karena menyangkut langsung ke hasil pemilu. Pak Aksara, dengan kompleksitas proses rekapitulasi yang berjenjang, bagaimana KPU Kota Batam kemudian, khususnya dalam hal ini divisi teknis penyelenggaraan ya Pak ya, kemudian memastikan bahwa setiap suara yang masuk tidak hanya tercatat tapi juga tervalidasi secara akurat, sehingga nanti menjadi hasil akhir yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Thomas. Ini memang hal yang sering dibicarakan ya, dan baik itu ke depannya. Tetapi saya melihat ada, kembali lagi ada 3 yang harus kita perhatikan dari semua pertanyaan tadi. Saya menyimpulkan kombinasi antara teknologi dan digitalisasi, prosedur yang ketat, dan transparansi yang tinggi. Nah, kita mulai dari transparansi yang tinggi tadi. Nah, kalau kita melihat dengan regulasi di pemilu dan pilkada bahwa masyarakat pada umumnya ya, masyarakat baik anak kecil pun sampai yang dewasa, jika dia memiliki smartphone, dia berhak ya melakukan dokumentasi C-Plan. Nah, dalam regulasinya. Jadi artinya apa? Semua masyarakat, elemen masyarakat dapat mengawasi, ya, mengawasi kegiatan itu, terutama di akhir, yaitu yang namanya rekapitulasi di C-Plan. Ya, semua mengawasi. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita, ya, sehingga apa? Otomatis orang-orang yang ingin mencoba, ya dalam tanda kutip, orang-orang yang ingin mencoba merubah itu tidak bisa lagi. Karena setelah selesai perhitungan, petugas TPS harus memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan dokumentasi. Iya, tetapi tidak harus masuk ke dalam TPS. Nah, dengan mendekatkan plano kepada masyarakat. Itu informasi yang penting ya, biar untuk diketahui oleh masyarakat ya. Betul sekali. Sehingga data itu semua bisa melihat. Ya, itulah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Iya, dan semua bisa mendapatkan data itu. Gitu. Sehingga memang sangat luar biasa ya. Dengan regulasi itu memang otomatis akan mengurangi tindak kecurangan. Betul ya. Dan juga masyarakat bisa memperbaiki, oh itu kok salah jumlah misal gitu, dan bisa dievaluasi dan langsung diperbaiki. Artinya masyarakat pun dilibatkan untuk menjadi sistem kontrol ya Pak. Betul. Pada saat itu ya. Karena itu adalah dari mereka, oleh mereka, dan kepentingan mereka gitu. Dan itu harus transparansi, itu yang pertama. Nah, prosedur yang ketat tadi adalah saat kita sudah menjalani regulasi, saat kita sudah menjalani bagaimana juknis dilakukan, maka ada pemaparan juga kepada masyarakat. Pentingnya informasi-informasi, karena kita harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri juga. Karena selama ini bukan berarti regulasi dan juknis itu hanya kita lakukan kepada penyelenggara, ya, petugas TPS kita dan PPS, dan PPK hingga ke ruang lingkup KPU Kota Batam. Tetapi juga harus kita informasikan kepada masyarakat. Apa sih kebutuhan kalian?
apa sih data-data pribadi yang harus kalian bawa, membuktikan validasi administrasi kalian bahwa kalian layak memilih. Nah, seperti itu. Dan apa saja yang harus kalian pilih. Dan itu ujung daripada sosialisasi yang kita lakukan selama ini. Melalui divisi Sosdik Liparmas, ya kan. Nah, itu kita harus sampaikan, inilah ujungnya, hak-hak mereka harus kita ketahui juga. Maka penting pada saat melakukan pemungutan suara di TPS itu, ada pengumuman yang harus diberikan oleh petugas KPPS dulu, sehingga alur daripada mereka untuk melakukan pemungutan itu mereka pahami dan tidak ada kesalahan, sehingga apa juga efisien waktu. Ya, saat sudah dijelaskan bersama, mereka akan mengetahui alurnya gitu. Nah, apa hak-hak dan kewajiban mereka di situ, itu harus diberitahukan dulu, gitu. Itu dia. Nah, dan kombinasi antara teknologi, Pak Thomas. Jika kita memiliki aplikasi Sirekap, ada info pemilu, masyarakat memiliki smartphone. Iya. Artinya pemberitahuan ini harus kita berikan juga kepada masyarakat. Ya, aplikasi-aplikasi yang mereka dapat akses. Ya, itu harus kita sosialisasikan. Iya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang juga memang dibuat untuk kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Nah, dan itu diumumkan juga sebelum pemungutan dan yang ada dilakukan TPS, kita beritahu aja kepada mereka. Dan saat rekapitulasi udah selesai, kita beritahukan. Hasilnya nanti bisa dicek ya. Di aplikasi itu. Di info pemilu tadi. Jadi kita tahu per TPS-nya di mana, kecamatannya berapa. Karena apa, masyarakat dengan digitalisasi melalui smartphone-nya tadi, dia sudah mendokumentasi. Oh, ada nggak perubahan ini? Saat dilihat di info pemilu, ada nggak perubahan ini gitu kan? Nah, ada nggak perubahan suara di TPS kami? Karena yang saya dokumentasikan ini. Sehingga apa? Ada sinkronisasi pemanfaatan teknologi antara masyarakat dan aplikasi yang diberikan oleh KPU. Sehingga sinkron gitu. Jadi terbuka dia, ini sangat membantu. Itu dia, Pak Thomas. Luar biasa sekali ya. Sangat komprehensif tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Aksara. Dan sangat menarik sekali Pak Aksara bincang-bincang kita di sesi yang pertama kali ini. Teman pemilih itu tadi bersama Bapak Aksara Pandapotan Manurung, Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batam. Dan teman pemilih, tentunya dari pembahasan ini kita bisa melihat ya bahwa proses teknis pemilu itu ataupun maupun pilkada tentunya benar-benar membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, sistem yang kuat, dan pengendalian yang baik di setiap tahapan. Dan semoga informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aksara menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Nah, di sesi berikutnya nanti kita akan masuk ke bagian evaluasi. Apa saja pembelajaran penting dari pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, dan bagaimana KPU Kota Batam melakukan perbaikan ke depan. Teman pemilih jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Stay tune.